saya. Nah, ada di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu upaya memperbaiki proses pembelajaran, ya, pembelajaran, yaitu kalau kita mau memperbaiki proses pembelajaran, itu perbaikilah langkah-langkah pembelajaran sintak pada pembelajaran itu, ya, sintaknya. Ada sintak nggak? Di mana sintaknya kira-kira Bu? Kalau di RPP di bagian mana? Di KBM ya? Di KBM. Di situ, jadi perbaikilah urutan KBM. Nah kemudian sekalian, kalau kita ingin memperbaiki sintak, ya, ingin memperbaiki sintak, berarti kita harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan isi dari ini, ya. Memastikan apakah di setiap langkah pembelajaran itu ada kegiatan guru nggak dilakukan oleh guru itu secara efektif atau tidak, dan juga diikuti oleh siswa nggak secara maksimal, gitu ya. Jadi di dalam sintak itu, di dalam langkah-langkah itu harus ada ini, kalau mau memperbaiki proses, ya. Nah, karena perbaikan proses itu diyakini akan memperbaiki hasil, ya gitu. Kemudian di sini, Bapak sekalian, penting adanya data. Data bagaimana lintasan mengajar guru. Jadi di kegiatan pendahuluan, kegiatan isi dan kegiatan penutup itu kan ada lintasan mengajar guru nih, urut-urutan. Bapak Ibu sekalian pernah nggak mengajar dari pendahuluan langsung anak-anak kesimpulan pelajarannya apa? Belum pernah ya? Jadi pasti step by step. Nah, jadi penting adanya data bagaimana lintasan atau trajektori ya, mengajar guru, yaitu teaching, dan trajektori belajar siswa, learningnya. Nah, mengapa? Karena alasannya bahwa urutan mengajar yang dituangkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam RPP itu lintasan urutan yang pembelajaran yang paling jelek atau yang paling bagus? Yang paling bagus kan? Ya. Kenapa yang paling bagus? Supaya apa? Supaya dampak terhadap siswa juga bagus. Nah, sekarang kalau urutan mengajar Bapak Ibu sekalian bagus, bagaimana caranya memastikan bahwa urutan belajar siswa juga bagus? Gimana caranya? Evaluasi di akhir. Nah, apakah di evaluasi di akhir itu pernah nggak menanyakan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A, B, C, D, gitu nggak? Nah, itu nggak tercover itu kalau di akhir. Maka perlu ada juga ya data tentang bagaimana hasil belajar step demi step dari peserta didik sesuai dengan urutan mengajar guru itu jadi penting, ya. Itulah proses. Proses itu di akhir apa di awal sampai akhir? Di awal sampai akhir. Makanya amanat kurikulum 2013 kan kalau bisa dikembangkan namanya evaluasi proses. Nah, evaluasi proses diterjemahkan ini checklist, gitu kan? Si A, oh ya, kelihatan aktif dia, ya, matanya agak melotot berarti dia serius. Begitu nggak? Nggak begitu kan? Tapi evaluasi proses itu harus diperoleh informasi ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan tujuan pembelajaran, apakah si tujuan pembelajaran itu teringat nggak? Diingat nggak oleh peserta didik? Itu minimal itu. Nah, maka untuk memastikan dia mengingat atau tidak mengingat, maka kita minta dia menulis kembali tujuan pembelajaran. Setelah kita close tujuan pembelajaran itu di close, kemudian anak silakan kalian tulis tujuan pembelajaran hari ini. Kalau ada tujuan pembelajaran dalam satu pertemuan, kira-kira semua anak pasti nggak menuliskan tujuh ini dalam waktu satu menit. Nah, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kalau 7 dalam 1 menit, satu orang anak bisa menjawab 7, kira-kira bagaimana pandangan kita, persepsi kita terhadap anak itu? Bagus pencerapannya, ingatnya paling tidak. Karena ada yang cuma 1, waktunya sama tapi hasilnya berbeda. Nah, itu satu step. Maka di sini penting data, ya, data penting diperoleh secara authentic assessment ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya, nah dari sini barulah data yang diperoleh harus dari sumber utama siapa? Siswa.
Nah, selama ini observasi di kelas, supervisi kelas ya, klinis, itu data itu diperoleh dari siapa nih? Si Kasek bidang kurikulum ya misalnya ya, atau guru senior. Ya dari gurunya, gurunya ini perawakannya bagus ya, kemudian suaranya bagus. Nah, bukan dari situ, tapi harus dari siswa. Bagaimana caranya? Harus ada student activity sheet, lembar kegiatan peserta didik selama awal sampai akhir di sini. Nah, oleh sebab itu sekalian, saya merekomendasikan untuk ini ya, AABTLT with SAS, jadi Authentic Assessment based on Teaching and Learning Trajectory ya. Kemarin sudah dibuka ya? Ya, Sudah. Nah, ini yang direkomendasikan. Mengapa ini berani? Karena sudah di-HKI-kan. Ya, jadi Bapak sekalian, bahwa AABTLT saya sudah dipatenkan di 2000 lupa lagi tahun berapa ini? Ya pokoknya lah tahun 2019 kalau salah ya. Padahal sudah dicobakan dari sejak tahun 2017 ya. Nah, keuntungannya apa? Nanti saya jelaskan ya. Keuntungannya dari itu banyak sekali ya, Bapak sekalian. Banyak sudah kita ini dia ya. Kita akan coba memilih PBL sebagai model pembelajaran ya. Sekaligus menjadi tema besar penelitian Bapak Ibu sekalian. Boleh. Nah, PBL itu menentukan sintaknya dari mana ya? Oh, ini dari sini. Memilih dan menentukan masalah. Misalnya, bagaimanakah efektivitas penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PJBL atau discovery learning atau apa saja boleh. Ya, sebagai salah satu di PBL. Jadi kita ingin memperbaiki kompetensi siswa dengan menggunakan PBL. Jadi apakah PBL yang saya Ibu Bapak sekalian praktekkan itu bagus atau tidak? Nah, kita akan coba ya pada materi apa misalnya, ya kesetimbangan kimia misalnya boleh. Nah, kemudian menentukan sintaknya. PBL ada sintaknya kan? Ada sintaknya, nanti ada berapa tahap ya sintaknya? 7 atau 8? 7. Ya, oke, 5 ya. Jangan terjebak. Nah, mencari teori dan penelitian terkait. Nah, ini jago nih Bapak ya, Pak Sudirman. Pak Yus kan jago ini ya, jadi penelitian terkait. Dan menentukan metode penelitian. Nah, metode penelitiannya yang sudah dilihat oleh sekali dan ini mungkin namanya boleh explanatory case study. Nah, ya, jadi case kasus di sekolah, tapi di explanatory, di eksplorasi juga boleh ya, mengeksplor ya dengan mengambil data kuantitatif dan data kualitatif. Ya. Method. Instrumen penelitiannya ya berbasis pembelajaran ini. Instrumen penelitiannya seperti apa? Jadi instrumen penelitiannya berupa apa nih kalau dalam penelitian ini? Rubrik ya. Instrumennya itu kemudian yang jelasnya adalah skenario pembelajaran. Ini jadi instrumen penelitiannya. Ya, jadi gampang sekali. Kemudian di sini menggunakan authentic assessment, based on teaching and learning dari ABTLT. Kemudian baru ini SAS-nya dan ini ABTLT-nya ya. Nah, di sini boleh Bapak Ibu sekalian memilih ya. Memilih sintak mana saja. PBL betul 5 Pak ya? Pak Bima itu 5. Kalau dari saya 5, mungkin yang di situ 7 ya. PBL Pak. Oh, PBL ya? Kan bukan riset based learning. Oh, iya. Kalau PBL emang 5. PBL 5 ya. Kalau riset based learning 7. Nah, nanti 7 boleh ya, nanti 7. Kemudian ini inquiry boleh ini ya. Nah, kita ambil yang PBL. Nah, belum ya? Belum, Prof. Oh, ini seperti alas. Nah, ini dia ya. Ini salah satu contoh skenario pembelajaran PBL. Ini kemarin sudah saya sampaikan belum ya? Belum. Nah, ini 5 tahap nih, tahap orientasi ya. Nah, pertama yang hitam ini Bapak sekalian adalah kegiatan guru. Ya, kegiatan guru. Pada tahap pertama ini katakanlah 3. Bapak sekalian boleh
meng-create menjadi 4, menjadi jangan 10 lah, terlalu lama di pendahuluannya. Iya. 3, jadi tujuan, mungkin motivasi, kemudian persepsi misalnya ya. Nah, Bapak sekalian, di sini ketika kita menjelaskan tujuan pembelajaran atau menayangkan tujuan pembelajaran tentang rangkaian listrik misalnya saja, maka untuk memastikan bahwa penyampaian kegiatan tujuan pembelajaran itu baik, tepat, efektif atau tidak, maka harus diikuti dengan ini. Ya. Ini dengan ini. Tuliskan tujuan pembelajaran rangkaian listrik. Waktunya 1 menit. Kegiatan siswa kira-kira apa? Menulis. 1 menit. Tadi saya sampaikan, mungkin nggak bahwa setiap siswa itu akan persis sama menjawabnya. Misalnya kalau tujuan pelajaran, 7-7-nya sempat dia tulis. Nah, nanti bisa buktikan oleh sekalian ya. Itu pasti bervariasi. Nah, kemudian langkah kedua ini terus ya. Nah, di sini Q1, Q2, Q3 dan seterusnya itu menunjukkan performansi atau respon dari peserta didik terhadap setiap langkah pembelajaran atau teaching trajectory ini. Nah, yang hitam ini teaching trajectory. Nah, yang merahnya adalah learning trajectory, lintasan belajar peserta didik. Ada berapa? Ada berapa langkah ini? 9. Ada 9. Nah, 9 ini Bapak sekalian, ya, saya ulangi lagi nih, penilaian otentik dalam sistem pembelajaran. Di sini ada 9 ya. Pertama 9 ini terdiri dari 5 tahapan ya, 5 sintak tadi. 5 sintak. Nah, ini dia. Dari tujuan Tadi skenario pembelajaran ini itu terdiri dari 5 tahap pembelajaran ya, merupakan sintak dari PBL. Nah, setiap tahapan boleh berisi 2, ya, 3 dan seterusnya langkah-langkah pembelajaran. Yang lebih bersifat operasional, ya, di situ kita bisa menyisipkan ya satu kemampuan ilmiah atau literasi. Bahkan di situ bisa kita mencantumkan keterampilan riset. Ya, contohnya misalnya untuk melatih kemampuan anak menganalisis data, maka mungkin dalam tahapan mengajar itu ada menyampaikan atau menunjukkan data tertentu. Ya, misalnya data perubahan volume, data perubahan suhu terhadap perubahan volume misalnya, grafik, ya, tabel. Kemudian nanti anak diminta menginterpretasikan. Nah, interpretasi itu adalah keterampilan riset, salah satu keterampilan riset, ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini Bapak-Ibu sekalian, setiap langkah diikuti dengan pertanyaan atau instruksi untuk memastikan bahwa kemampuan dapat dicapai oleh siswa. Jadi tahapan itu apakah sudah dicapai oleh siswa atau belum? Itu harus diikuti dengan pertanyaan atau instruksi. Setiap instruksi ditentukan waktunya agar total waktu yang diperlukan itu dapat terkendali. Ya. Nah, dari 1 sampai 9 kira-kira berapa jam pelajaran harusnya? 2 jam pelajaran. Biologi, fisika, kimia ya? Iya, Prof. 2 jam. Nah, ini harus selesai 2 jam Bapak sekalian. Harus selesai 2 jam. Oleh sebab itu, saya tandai di sini 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kalau dijumlahkan berapa ini ya? Ini 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 5, 20 tambah 10, 30. Nah, 30 ini tertulis ya. Belum lagi waktu kita teaching trajektorinya. Ya. Nah, sehingga ini harus ditentukan. Jangan sampai 2 jam pelajaran baru sampai sini. Kemudian telepon ke kepala sekolah, "Oh, Pak, tambah jam saya ya, 1 jam lagi." Pernah nggak terjadi seperti itu? Enggak. Nggak bisa ya. Kalau sebab itu, maka harus straight. Harus straight ya. Harus straight sekali di sini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di akhir pembelajaran kita akan mendapatkan dari peserta didik ada berapa jawaban? 9 ya. 9 kumpulan jawaban. Nah, 9 itu nanti yang akan kita olah. Nah, sebelum kita olah, maka rubriknya minimal seperti ini Bapak sekalian. Setiap jawaban peserta didik itu ada kemungkinannya itu, kemarin sudah saya sampaikan,
benar dan lengkap ya. Benar dan tetapi tidak lengkap. Ya, menjawab minimum sekali. Kemudian dia menjawab, kemudian keempat tapi salah. Kemudian yang terakhir tidak menjawab. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk menetapkan kemampuan peserta didik, ya, kemampuan menjawabnya. Kemudian untuk efektivitas, misalnya seperti ini, kurang dari 55% rata-ratanya, maka pembelajaran kita tidak efektif. Atau tahapan kita itu tidak efektif. Kemudian 55 sampai 70 kurang efektif, 75 sampai 71 sampai 85 itu efektif, kemudian lebih dari 18 sangat efektif. Itu rubriknya ya. Nah, di sini rubrik penilaian ABTOT with SAS didasarkan pada data yang diperoleh dari seluruh siswa secara lebih otentik ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, skor dapat ditentukan sesuai dengan karakteristik materi. Nah, dari sini Bapak sekalian berdasarkan rubrik ini, maka kita mendapatkan data seperti ini. Siapa siswanya yang di kelas 25 orang ada nggak? Nah, itu 25 ya. Saya 32. Pribadi itu 25 ya, 24 ya. 24 ya. Jadi strike ya. Ya, karena kalau olimpiade atmosfer di kelas itu pas jadi 5 kelompok. 5 kelompok. Jadi bertanding di kelas itu 5 kelompok ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, datanya seperti ini akan diperoleh. Misalnya ya, ini siswa 1 dia menjawab Q1 kan tadi. Q1 sampai Q9. Kemudian tahap 1 di PBL itu orientasi itu diwakili oleh Q1 sampai Q3. Tahap 2 Q4, tahap 3 5 6 ya. Kalau kita punya data seperti ini, kira-kira tergambar nggak bagaimana situasi peserta didik? Kemampuan peserta didik satu pertemuan itu tergambar. Kemudian bagaimana gambaran keberhasilan kita dari setiap tahap? Akan kelihatan di sini. Nah, ya, 9. Nah, kalau sudah kita punya data seperti ini adalah data awal dari sebuah penelitian untuk memperbaiki proses. Tadi proses itu diwakili oleh apa tadi? Perbaikan proses. Oleh sintak ini kan? Nah, jadi kita bisa mengecek keberhasilan sintak kita dari kinerja peserta didik, bukan dari hasil observasinya siapa itu ya? Karena observasi itu tidak mampu melihat ya anak demi anak untuk setiap tahapan itu udah jelas tuh dimanapun juga se-Indonesia itu nggak mungkin ya. Kita 25 orang saja bisa di pribadi atau di hadis membangsa 25 orang untuk mengecek satu persatu ya susah ya, meskipun ada 5 observer aja susah juga Bu, dijamin ya susah karena tidak bisa kita melihat apa reaksi dia terhadap langkah yang ketujuh misalnya. Tapi dengan adanya SAS, Student Acquisition, yang bisa dilihat secara sepintas oleh guru, itu kita mendapatkan. Nah, jadi informasi apa yang dapat diperoleh? Yang pertama adalah ini. Diperoleh pertama ya, skor rata-rata, skor total dan persentase kinerja siswa ya yang 25 orang ini. Nah, dari sini ini dan ini ya sampai sini ya. Yang kedua, siswa yang memperoleh skor total dan persentase terkecil karena diperoleh ini yang kuning ini, yaitu siswa nomor 10 dan siswa nomor 19 karena dia cuma 50 di bawah 60% ya perolehannya. Nah, lalu yang berikutnya selain performansi siswa juga diperoleh rata-rata skor persentase setiap efektivitas pembelajaran sintak ya. Nah, di sini sintak. Boleh per langkah, boleh per sintak per tahapan. Nah, kalau per tahapan berarti yang 3 ini diambil rata-ratanya. Kalau per langkah ini Q1 berapa? Dan diperoleh langkah keberapa yang belum bagus. Nah, yang terkecil di sini lihat langkah ke-3 dan ke-9. Nah, dari sini kelihatan loh, berarti langkah ke-3 dan ke-9 ini kayaknya kurang bagus nih. Nah, yang menyatakan kurang bagus itu siapa? Hasil observasi kah atau hasil otentik? Otentik. Ya, otentik. Ya, di sini. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, apa rekomendasinya? Nah,
kotak yang ini adalah wilayahnya kepala sekolah atau wakasek bidang kurikulum. Ke kita ininya apa namanya mengadvise-nya ya di coach dalam PTK itu kan ada treatment. Nah, apa yang mesti perbaiki ini nih? Perbaiki langkah pembelajaran tahap 1 ya, khususnya Q3 dan tahap 5 khususnya Q9. Tuh. Kemudian kita melakukan triangulasi kepada siswa nomor 10 dan siswa nomor 19. Ini nih triangulasi, wawancara. Dua aja, perwakilan laki-laki dan perempuan satu. Apa isi wawancaranya kira-kira Bapak sekalian? Nah, kenapa kamu pada bagian mana kamu merasa sulit? Nah, gitu ya. Mau saya ini karena sebutkan, kan? Kira kamu apa sih penyebab sehingga kamu tidak bisa menjawab ini ya? Yang ini ya. Tentu saja yang ini tentu saja yang ke-9 ya. Karena yang paling kecil kan skornya. Ini kan? Nah. Jadi pertanyaan kedua, apa penyebabnya menurut kalian? Gitu ya. Terus yang ketiga apa pertanyaannya? Kira-kira untuk memperbaiki itu apa yang akan kamu lakukan? Oh gini Pak. Ya, itu aja 3 pertanyaan. Jawabannya itu nanti dituliskan, dideskripsikan oleh Bapak sekalian. Ya, untuk memberikan penjelasan ketika pertemuan pertama dan 2 orang anak yang merasa kesulitan pada tahapan ini dengan alasan begini dan langkahnya rencana begini gitu. Ya, itu. Ini satu penelitian awal, tapi tidak cukup 1 kali ya. Kita melakukannya beberapa kali. Ya, untuk pertemuan itu kan tadi, ini pertemuan pertama, ini kan, ini. Ya. Nah, pertemuan kedua apa yang dilakukan? Jadi berdasarkan kekurangan tersebut, kita memperbaiki langkah-langkah di RPP, yaitu khususnya langkah ketiga dan langkah ke-9. Meskipun RPP kedua itu materinya beda, tapi yang akan kita cek kan bukan materinya aja, materi itu ke siswa. Yang akan kita cek adalah langkah-langkahnya itu. Ya, 9 langkah itu karena kita masih menggunakan PBL ya, masih PBL itu. Nah, lakukanlah pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ya, setelah direkap lagi ternyata skor yang diperoleh, siswa yang memperoleh skor total dan persentase kecil ternyata siswa 19. Yang 10 enggak, ya, misalnya. Kemudian Q3 dan Q9. Ya, kemudian di sini advice-nya lakukanlah perbaikan pada langkah ke-1 khususnya ini ya. Di sini. Kemudian triangulasi dengan wawancara terhadap siswa nomor 19 saja, ya. Yang terkecil, ya, misalnya terjadi nomor 19 saja, yang lainnya di atas rata-rata. Nah, boleh Bapak sekalian juga memilih siswa yang lain ya. Kalau di sini siswa perempuan, siswa laki-laki yang terendahnya siapa sekarang? Nah, itu jadi wawancara juga. Dilakukan itu terus begitu seterusnya sampai berapa pertemuan, ya? Kira-kira 1 semester selesainya ini? Selesai. Hanya 3 pertemuan, ya. 3 pertemuan Bapak sekalian. Karena kita untuk mengecek 1 model pembelajaran, ya. Dalam 1 semester itu saya akan mengecek misalnya 3 model pembelajaran, boleh ya, boleh. Jadi materinya tidak ada masalah, materinya berbeda ya. Jadi pertemuan 1 misalnya tentang jenis-jenis energi. Nah, pertemuan kedua misalnya penerapan energi kinetik. Pertemuan ketiganya misalnya hukum kekalahan energi, nggak apa-apa. Tapi semua materi itu dikemas dalam 1 model pembelajaran dengan sintaks yang sama, tentu saja. Nah, Pak, bagaimana kalau di pertemuan kedua itu rata-rata jadi menurun? Gak apa-apa. Ya, kita tidak usah khawatir, kita akan mencantumkan sesuatu yang otentik ya. Gak usah harus pertemuan 1 rata-rata segini, nah pertemuan kedua harusnya naik ya. Enggak, jangan ya, jangan. Jadi kita apa adanya saja. Nah, dengan demikian nanti Bapak sekalian, kita misalnya gini ya, memperoleh seperti ini. Ini salah satu contoh aja. Satu grafik. Nah, nanti grafiknya itu pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya, boleh ini kan profil capaian peserta didik. Nanti boleh profil keefektifan proses pembelajaran yang ininya nanti di sini Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, atau tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya sesuai dengan sintaks ya. Nanti akan ada gambaran. Ini 1. Nanti
Yang keduanya adalah profil keefektifan pembelajaran. 2 grafik kan? Nanti grafik yang ketiga gak usah digrafikkan tapi tabel hasil wawancara. Nah, ketiga penyajian ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan penelitian. Ya, yang pertama, bagaimanakah profil misalnya peserta didik pada materi ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Yang kedua, bagaimanakah keefektifan pembelajaran materi ini, ya, dan seterusnya. 2 pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan penelitiannya. Bagaimanakah penyebab? Nah, ya, sebab-sebab jadi analisis penyebab. Apakah penyebab kesulitan belajar siswa ketika PBL diterapkan dalam proses pembelajaran pada materi? Gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, 3 pertemuan ini kita bisa menghasilkan satu artikel. Jadi kalau satu semester Bapak sekalian berapa pertemuan ya? 16 bagi 4 aja dah ya. 4 gitu ya. 4 model, 4 artikel. Luar biasa ya. Iya. Berarti itu kan dengan saya apa dikomunikasikan ya dengan saya bagaimana cara mengembangkan itu. Udah aku pun belum tugas tadi. Cuma kadang-kadang Biar apa? ini di berapa kelas? Cuma riset Bapak abstrak ngajar doang. di 5 kelas paralel misalnya ya. Enggak usah. Satu aja. Satu aja. Ya, namanya juga explanatory case study. Ya, explanatory atau eksplorasi boleh ya. Tidak kan explanatory. Jadi kita hanya menjelaskan aja. Mengeksplanatory menjelaskan aja. Itu menarik Bapak sekalian, ya. Menarik. Nah, ini berlaku untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi atau matematik. Semuanya. Termasuk PAI ya. Iya, Itu bisa. apa? Ya. Asal kita jangan sampai mencantumkan sintak pembelajaran yang tidak terdefinisikan. Bingung jadi kan? Ini Iya. model pembelajaran apa ini? Iya, Oh, tidak ini ada. model pembelajaran kolaborasi gitu. Ada kolaborasi dari Inquiry gabung model PBL. discovery learning ya. Inquiry-nya Kemudian ada. digabung dengan model apa? Jigsaw. Di situ ya. Ini kacau. Kita harus coba mengkonsistensikan satu model pembelajaran. Nah, kalau misalnya mau ada inovasi, boleh. Kalau sekalian misalnya asal jalan sekian langkah, kita tambahkan sekian langkah, tapi harus di beberapa kali. Sehingga nanti ini model pembelajaran Indra misalnya. Pak Indra. Itu kombinasi atau pengembangan dari model pembelajaran tertentu. Ya. Nah, jadi satu semester 16 pertemuan berarti 4 artikel ya. Amin. Siap. Betul, ya satu aja lah satu Satu semester. lah, iya. Luar biasa ya. Ngantri publikasinya aja lama. 2 tahun, nah publikasinya diantaranya di sini boleh, Mana? ya. Oh, Ini jurnal. baru tidak Apa itu, Bro? setengahnya ya. Untuk IPA ini, untuk IPA dan matematika itu ada puluhan, ya, puluhan, termasuk jurnal ISS nanti ada ya, JSI ya. Sebentar, Bro. Jurnal Scientific CI, jurnal. Indonesia ya. JIS sorry ya. JIS, Jurnal Indonesia Scientific. Nah, Society sorry. Nah, Oh, ini oh. ya, ini bisa. Ini saya pilih hampir semuanya Yang aktif, free ya. yang gratis ya, Pak? Ini gratis ya. Karena Ini biasanya gratis. karena Sinta 1 tuh bisa bayar. Kalau ini ada yang Sinta 2 dua aja tidak salah, 1,5. ya. Uniska ini Sinta 2 dua. yang di Aceh aja 1,5 juta, yang di UNJ 1,5 juta, juga. ya? Yang di UNJ juga hampir 2 juta berapa? Tapi gumnya kan sama aja untuk guru kan? Dua Iya, gumnya. Jadi Sinta daripada 1,5 juta ya, Oh, udah aja di bayar. JIS ya. Atau Jotap ya di Lumayan lah, 2 Uniska, jutanya. ya, tanpa harus bayar. Kalau itu 3,5 juta Jadi free ya, Pak, ya. untuk publikasinya bayar. Terus keuntungannya apa kalau didaftar di publikasi? Yang penting bagi guru itu Itu ada bukan sisa 2 sisa 3 ya. Yang penting ada IS, SN dan PJS. S3 Itu memang udah cukup. harus publikasi punya. Nah, di sini jurnal-jurnalnya Bos sekalian bisa dipilih ya. Ya, Pak Indra. Dipublikasikan di tempat dia. Misalnya mau ke UNJ dibayar 2 apa 3 juta sekitar itu. Mau terbit di jurnal kimia itu ada di Aceh. Itu 1,5 apa 2,5 sekitar itu bisa ada nggak di nanti Pak. kalau misalkan Padahal kita udah dikaitkan mau semua dengan semua revisi. KKM? Oh ya. Saya kemarin saya Pertama, tolak karena yang kedua
Males ya. Saya coba tadi Kan mengimajinasikan sekarang bilang oh cuma kayak gitu doang. Saya bilang yang ya dari sebesar satu, saran terus yang kalau di kedua yang Kemendikbud itu tadi saya ada bayar, Q1 sampai dosen saya juga Q9 juga. dikasih. Kita dapat duit juta setengah. Sebelum Kalau itu mah kita bayar. kegiatan inti, kegiatan inti Prof. Oh ininya di skenario nya. Ya ini, maksud saya naik tadi itu apakah itu nanti ketika kita memberikan SAS itu sama seperti prospek kita gitu artinya. Persis. Jadi ada materi di satu tiga materi, minggu. iya. Oh gitu. Iya, jadi kita Buat namanya pertanyaan. evaluasi proses. Prosesnya. Jangan sampai nanti apa tujuan pembelajaran ditanyakan di akhir, jadi lupa lagi. Iya lupa lagi benar. Nah, kemudian juga ada aspek karakter, Pak. Jadi kita bisa menilai karakter peserta didik kalau di tujuan pembelajaran dia misalnya minimum saja, itu berarti dia tidak konsentrasi. Nah, jadi kita bisa menilai konsentrasi. Kemudian kedisiplinan ya, yaitu waktunya 1 menit. Ada nggak peserta didik yang ya, gitu ya? Nah, itu bisa. Kesungguh-sungguhan, nah, itu juga bisa. Ya, sikap kita lihat dari sikap. Kemudian dari tulisan ya, tulisan. Kalau misalnya di kelas, saya kira tulis tangan aja. Kita bisa melihat tulisan tangan mereka. Ya, apa acak adut atau rapi? Rapi, ya benar. Baca. Baik, bisa. Berantakan maksudnya ya, berantakan apa? Itu nanti jaga melatih literasi. Ya, kemudian konsentrasi bos sekalian. Konsentrasi. Jadi kita memastikan bahwa kalau pertanyaan di setiap tahapan itu akan konsentrasi peserta didik itu bahwa nanti oh Pak Indra ini akan slide-nya tentang ini, pasti setelah ini akan ada pertanyaan ya, jadi gitu harus lihat ya huruf demi huruf, kata demi kata. Nanti bisa ada pertanyaan, coba tuliskan kata ketujuh dari baris ketujuh. Misalnya begitu. Gitu. Jadi melatih konsentrasi Pak, melatih konsentrasi. Itu trik-trik. Jadi konsentrasi, tapi itu belum diteliti ya. Belum. Nanti kita yang teliti Pak. Tingkat konsentrasi dengan menggunakan ABTLT seperti apa. Tapi ABTLT ini Pak, ini adalah jawaban yang saya kemukakan di ICMR ya, International Conference ya, madrasah researcher ya di sana. Ada beberapa pakar dari luar juga itu yang mengapresiasi dan tentu ujung-ujungnya Bapak siap ya datang nanti belajar lari. Diundang lagi. Kan kemana-mana Diundang lagi ya Prof. Dan terutama yang ke Mataram ya, Unram sama UI Mataram. Nah itu nanti sana jalan untuk memastikan bahwa ini bisa diterapkan baik di perkuliahan maupun di sekolah. Pak, saya mau tanya, izin tanya. Ya, kalau yang saya perhatikan tadi dari sepanjang penjelasan profesor itu saya pribadi sih tertarik banget ya, karena memang di sekolah kami belum pernah melaksanakan yang seperti ini gitu. Biasanya kita evaluasinya tuh kalau enggak di akhir pembelajaran ya cuma kasih pretest doang di awal kayak gitu. Nah jadi terus kita kan kemarin udah praktek juga sama profesor kan, jadi kita udah ada gambaran lah dalam melaksanakannya gimana gitu. Cuman tadi saya yang belum terlalu paham yang masalah penilaian tadi Prof, yang ada tabelnya tadi. Nah itu kan ada sampai Q9 tadi ya. Terus kan ada nilai-nilai di dalamnya. Nah nilai-nilainya itu apakah kita pakai rubrik sendiri atau memang udah ada patokan yang mau kita masukkan di dalam situ? Misalnya kalau misalnya jawabannya bagus banget, nilainya poinnya 5 atau berapa gitu. Ya boleh. Jadi ini bisa dimodifikasi ya. Nah nanti modifikasi disebutkan aja bahwa saya memodifikasi dari artikel ini yang ini ya gitu. Tapi kemungkinannya ya sepanjang saya mungkin kita pengalaman kita, kalau kita pertanyaan maka uraian ya, pasti mereka tuh jawabannya kemungkinan betul juga lengkap. Nah gitu, betul tapi kurang lengkap. Kemudian jawabannya cuma asal gitu ya, tapi yang nyerempet udah menjawab tapi ngaco atau salah. Nah kemudian tidak menjawab. Mungkin popularisan ke situ barangkali ya. Dan boleh juga diperbanyak, kalau diperbanyak ya semakin kompleks ya. Nah, gitu semakin kompleks. Ya, yang sedang-sedang aja boleh dimodifikasi ini, Bu. Berarti Prof yang di dalam tabel tadi, yang tabel setelah slide itu patokannya dari rubrik yang slide sebelumnya itu ya. Iya. Oh, oke. Ini setiap anak. Jadi bagus sekali kita lihat aja Q1 ya kan 20 orang anak. Ini kan ceritanya bukan seluruh kelas sekolah ya. Nah, Q1 oh ini yang paling lengkap nih. Nah, disimpan di paling atas saya dikasih 4. Ya, nanti yang lainnya kayak gitu caranya. Sehingga cepat Q1 terus Q2. Enggak sampai 1 jam.
mengolah 25 orang itu, ya. Enggak 1 jam. Kemudian nanti setelah itu baru masuk ke Excel, langsung jadi ini ya. Jadi mengolahnya 1 jam itu sudah selesai. Kemudian digrafikisasi, ya. Nanti grafiknya mau grafik apa saja boleh. Nah, minimal hasilnya itu 2 grafik sudah cukup, Pak. Harus 1 tabel dan 1 triangulasi. Itu sudah cukup, ya. Jadi kita bisa melakukan penelitiannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah ada penelitian yang ringan-ringan aja, kemudian terpublikasi, kemudian tayangkan ke peserta didik, maka peserta didik akan bersemangat, ya. Nah, seperti Pak Yu misalnya, semangat siswanya, ya. Siswanya berapa orang yang penelitian, Pak, yang Bapak bimbing? Siswa Ya, tim. oh yang sekarang Prof, Yang selama ini berapa orang? Berapa tim? udah banyak Banyak sekali ya. Itu tidak lepas dari pasti Bapak ini akan menyampaikan, ya Bapak juga ini sudah publikasi di sini, misalnya kan begitu, akan mendorong peserta. Jadi semakin banyak sosiologi akan semakin the power of induction, ya, kekuatan induksi, ya, itu luar biasa. Kita menginduksikan kepada peserta didik, ya. Prof. Ceritanya harus lanjut. Berarti ujung terakhir dari sebuah kesimpulan penggunaan ABTL dengan SAS ini hanya ini berarti, Prof? Oh, nanti tinggal dibuat grafik, dibuat simulasi selesai. Nah, nanti ini yang nah, ini nih. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan informasi yang komprehensif dari 3 pertemuan, sehingga kecenderungan tahapan mana yang harus diperbaiki itu ada. Tapi ini bukan titik, koma lagi. Oh, ternyata kita dari keseluruhan ini yang harus ditingkatkan terus adalah tahapan ini untuk model pembelajaran PBL. Yang tahapan ini harus diperbaiki dengan cara misalnya memperbanyak stimulasi berupa video misalnya. Jadi nanti tahun depan lakukan lagi penelitian ini, tetapi dengan nanti stimulasinya video. Asalnya cuma gambar, nanti video. Gimana kira-kira akan meningkatkan kemampuan mereka enggak? Gitu. Jadi setiap tahun, Pak, regularly kita melakukan. Nah, ini pertemuan 1, pertemuan 2-nya pada kelas yang sama. Kelas yang sama, anak yang sama. Iya. Ada yang namanya explanatory atau eksplanasi case study. Metodenya ya. PPTK itu berarti ya? Ya. PPTK. Semacam PTK. Tapi kalau PTK kadang-kadang kan begini, tes awal tes akhir bandingkan. Ini tes awal tes akhir itu terlalu kompetitif lah. Kalau ini adalah otentik. Otentik. Ini yang lebih banyak bisa dipertanggungjawabkan dan apa adanya kejujuran kita, tapi dengan sistematika yang jelas, ya. Nah, nanti dihubungkan dengan macam-macam bisa, ya. Kan kita sedang upaya memperbaiki kualitas proses, ya. Saya di MJP Fisika kemarin di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat, itu rupanya itu yang menjadi persoalan. Bagaimana meningkatkan kualitas proses. Kualitas proses katanya diperbaiki dengan memperbaiki RPP, iya. Cuma memastikan di tahapan itu dilakukan secara baik dan direspon oleh peserta dengan baik itu bagaimana? Gak ada jawaban. Gak bisa kualitas proses bisa seperti itu enggak. Ya harus betul. Ya, ini sudah dijawab Pak ya. Dan di forum ini saya kira saya percaya fokusnya karena fokus sekalian adalah researcher ya di tingkat SMA ya pendidikan atas itu bisa menerapkan. Ya. Prof, terkait metodenya Prof, ini kan tadi penelitian mixed method dengan explanatory, berarti diawali dengan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan kualitatif begitu ya. Jadi, ya. Nah, berarti anak-anak yang rendah lagi nanti kita tindak lanjuti dengan penelitian kualitatif yang kata saran Prof tadi dilakukan treatment lagi. Triangulasi. Jadi penelitian tadi menggunakan metode explanatory case tadi, tapi di dalamnya kita memperoleh data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, tapi ada 2 data. Sebagai mixed method ya. Oh. Sebagai mixed method ya. Tidak mixed method nyebutnya. Urutannya adalah mendapatkan data Explanatory kuantitatif dan data kualitatif. bersamaan. Berarti Ya. bersamaan dapat Yang datanya. termnya itu. Oke. Supaya untuk mengeliminasi data yang diperoleh. Tadi kan ada anak yang paling Iya, rendah ya. tinggi, ada yang rendah skornya. Kenapa dia rendah? Nah, maka triangulasi. Tapi
pendekatannya dengan kualitatif, pendekatan kualitatif gitu ya, yaitu mewawancara ya, Iya, Prof. kemudian ditampilkan. Jadi untuk menajamkan pembahasan, ya, menajam pembahasan. Dan paham ya? Ya, baik, Yang makasih, Bayu Prof. tadi ada pertanyaannya? Iya, Prof. Apakah memungkinkan kalau satu rangkaian pembelajaran diselesaikan dalam lebih dari satu pertemuan? Iya ya, rangkaian pembelajaran. Jadi misalkan ada 5 sintak, di pertemuan satu tuh baru beres 3. Oke, kita selesaikan di Pertemuan berikutnya berlanjut. Apakah boleh seperti itu? Bisa. Bisa. Ya. Tidak Kan, mentok bisa kan sintak itu nanti beberapa aktivitas kegiatannya. Iya. Nah, kegiatan yang penting terekam itu Pak, terekam. Nah, kemudian pertemuan berikutnya lagi dicobakan lagi seperti itu. Itu sama. Yang penting nanti ada rekaman-rekaman yang menurut kita itu perlu diperbaiki. Kalau dianggap belum tuntas tadi satu skenario pembelajaran itu ternyata harus 2 pertemuan, nggak apa-apa. Nanti skenario pembelajaran yang sama untuk berikutnya lagi, ya. Untuk kalau 2 kali misalnya boleh habis segala macam, boleh 2 kali nggak apa-apa. Nanti datanya kan 2 ya, dan 2 seperti itu. Yang penting ada treatment Pak. Jadi ada advice dari Wakasih Bina Kurikulum atau dari kepala sekolah ke kita, treatmentnya harus apa gitu. Nah itu dalam rangka PTK nanti dituliskan dari pertemuan pertama, maka saran-saran yang diberikan oleh ekspor bisa adalah ini. Maka hal tersebut jadi catatan untuk memperbaiki RPP pertemuan kedua ya, atau pertemuan berikutnya ya, diperbaikan. Jadi harus Bapak sekalian menyiapkan RPP yang sudah lengkap, mau berapa pertemuan, mau dicek itu RPP yang modelnya menggunakan beberapa pembelajaran ya sama. Sesuai sintak tadi ya sama. Nanti kan begitu selesai pertemuan pertama selesai kan ya keseluruhan. Nah itu dijadikan dasar untuk memperbaiki RPP yang kedua. Oh ternyata Pak, yang kalau yang begini, ini langkahnya ini harus perbaiki begini. Nah Bapak ada perbaikan RPP. Nanti perbaikan RPP itu dicatat di dalam laporan penelitian. Bahwa setelah mendapatkan advice ya, data maka advisor menyarankan begini, maka diperbaikilah pada RPP kedua, asalnya begini, deskripsinya menjadi begini. Satu kelas hanya 41 poin. Ya, itu very simple, sebenarnya menarik dan visible dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, baik di sekolah negeri, apalagi di sekolah swasta.